keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas? Iya. Tahu yang mana keyakinan kelas? Iya. Saya bapak dulu tulis di sini. Keyakinan kelas. Ada namanya keyakinan, yakin. Kalau tidak yakin, harus yakin di dalam hati. Apa yang yakini? Nah, sebentar kita sama-sama buat. Jadi keyakinan kelas kita itu mirip-mirip dengan perakuan. Tapi keyakinan ini sifatnya positif. Nah, tapi anak-anak terus ya silakan nanti buat semacam peraturan-peraturan dari apa-apa yang anak yakini. Jadi supaya misalnya kelas kita supaya kelas kita bersih bagaimana, supaya anak semua aktif dan hidup rukun di kelas bagaimana, apa yang dilakukan, ya supaya kita belajar dengan nyaman bagaimana. Nah, itu semua yang anak sebentar tulis di kertas ini. Jadi keyakinan kelas ini setelah nanti anak semua menulis nilai-nilai yang kita akan pakai di sini, anak harus yakin. Jadi nanti kita akan lihat sama-sama yang mana yang kita ambil. Kalau misalnya ada sama dan anak itu yang ditulis, itu kita akan gabung menjadi satu keyakinan kelas. Oke? Paham semua? Jadi anakku bisa menulis dalam satu curriculum ini tiga nilai yang anakku yakini. Ya, tiga nilai yang anak yakini. Contoh, misalnya menjaga kebersihan. Contoh lagi, saling menghormati atau menghargai sama. Contoh lagi, sopan. Jadi tulis di. Bisa itu? Ada nilai sama-sama di atas ya. Nah, inilah yang akan menjadi kesepakatan untuk menjadi keyakinan kelas kita. Jadi aku harus yakin dengan apa yang ditulis. Oke, Bapak Guru akan berikan satu setiap satu orang untuk ditulis. Kira-kira yang anakku yakini. Kita sepakat ya. Lihat, kita baca keyakinan kelasnya. Sopan santun. Kedua sopan. Oke, tepuk tangan untuk lihat. Bapak sudah kelompokkan keyakinan kelasnya nilai-nilai yang anak semua yakini.
keyakinan kelas yang anak-anakku sudah kita buat bersama. Oke, tepuk tangan semua. Sepakat. Naik di atas menandatangani keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Bisa? Mulai dari kandidat dulu, satu-satu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD 146 Kesi, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, serta staf tenaga kependidikan SD 146 Kesi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak nikmat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Salawat serta taslim senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang sebagai suri teladan dan panutan kita dalam melaksanakan segala kegiatan kita setiap hari. Bapak dan Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas waktunya. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan saya selaku calon guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Bisa Bapak Ibu lihat judulnya di atas, budaya positif. Nah, sebelum acara ini dimulai, saya berikan kesempatan kepada Ibu Kepala SD 146 Kesi untuk memberikan arahan-arahannya. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidik SD 146 Kesi. Yang saya hormati Bapak calon guru penggerak angkatan 10 yang insya Allah akan banyak memberikan inovasi-inovasi di sekolah kita ke depannya. Puji dan syukur selalu kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan aksi nyata penerapan modul 1.4 oleh Bapak Anas HS SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10. Dan tak lupa pula kita selalu kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan kita. Nah, pada hari ini saya tidak banyak memberikan pemaparan karena kedepannya saya hanya berharap apa yang disampaikan sebentar Pak Anas mengenai budaya positif ini bisa kita terapkan di lingkungan sekolah, khususnya di lingkungan kelas kita masing-masing. Jadi penerapan budaya positif ini memang sangat penting kita terapkan di sekolah, apalagi di kelas. Apalagi seperti meskipun di sekolah kita sudah ada beberapa budaya positif yang dilaksanakan, tapi tidak menutup kemungkinan ada inovasi-inovasi dari Bapak Ibu Guru. Mungkin nanti sebentar bisa memberikan tambahan kepada Pak Anas terkait inovasi tentang budaya positif yang bisa kita gebrakan di sekolah kita ke depannya. Kenapa saya menekankan pentingnya budaya positif di sekolah? Karena budaya positif ini bisa menjadi landasan kita ke depannya untuk anak-anak kita ke depannya
Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan karakter peserta didik kita. Seperti yang kita ketahui bahwa siswa kita itu sebenarnya sekarang sudah mulai minim karakter. Nah, itu sangat penting sekali kita terapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas arahannya dan bimbingannya. Bapak Ibu, apa sebenarnya itu yang dikatakan sebagai budaya positif? Mengapa ini penting dilaksanakan di sekolah? Kita berangkat dari kata budaya. Budaya itu adalah hal kebiasaan kita di Ya, jadi budaya itu diawali dari sebuah kebiasaan. Diawali oleh sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya, yang terus berlanjut menjadi sebuah budaya. Nah, itulah yang akan kita kembangkan, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu budaya yang positif atau budaya positif. Ya, baik Bapak Ibu, budaya positif yaitu merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif dapat dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di dalam kelas. Yang saya bilang tadi, budaya itu adalah berawal dari kebiasaan-kebiasaan. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter. Jadi kebiasaan ini tumbuh menjadi karakter yang baik bagi warga sekolah. Dan pada akhirnya dari karakter itulah menjadi atau membentuk sebuah budaya positif. Nah, Bapak Ibu, lantas pertanyaan yang kemudian muncul yaitu bagaimana caranya mewujudkan budaya positif ini di sekolah? Ini yang jadi pertanyaan kegiatan kita, bagaimana caranya kita mewujudkan budaya positif di sekolah. Seperti Ibu Kepala Sekolah tadi sudah paparkan bahwa kita sudah banyak kegiatan-kegiatan pembiasaan yang kita lakukan di sekolah. Tinggal bagaimana kita memanajemen, menambahkan hal-hal yang baru supaya banyak budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Nah, yang paling pertama Bapak Ibu yang harus kita ketahui adalah kebutuhan dasarnya manusia. Jadi kenapa siswa kita kadang melakukan pelanggaran, kadang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, itu karena ada kebutuhan dasar dari murid kita yang tidak terpenuhi. Contohnya saja di kelas Bapak Ibu, misalnya ada siswa kita yang sering mengganggu temannya. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak dipenuhi oleh siswa itu? Apa kebutuhan yang ingin dia penuhi? Seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu yang mana Bapak Ibu? Butuh makan, pakaian, dan sebagainya. Mungkin pada saat anak-anak melakukan pelanggaran bisa jadi dia karena lapar dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Nah, di sini juga biasanya anak-anak butuh kasih sayang. Biasanya anak-anak itu misalnya mengganggu temannya karena dia didiskriminasi oleh gurunya. Mungkin ada siswa lain, ada teman-temannya yang lebih mendapatkan perhatian dari gurunya. Makanya dia juga ingin mendapatkan perhatian, dia ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Bapak Ibu, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai karena kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kebebasan atau freedom. Jadi anak-anak itu juga butuh yang namanya kebebasan. Kenapa di kelas kita misalnya banyak siswa yang melanggar, banyak siswa yang ribut, disuruh tenang tidak mau diam.
Karena ini kebutuhan dasarnya ini, misalnya kebebasan. Anak-anak itu misalnya mau bebas belajar di luar lingkungan, atau anak-anak ini mau belajar model pembelajaran yang bervariasi seperti itu. Makanya ini kebutuhan dasarnya, ini kebebasan yang harus dipenuhi seperti itu. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Oke, lanjut. Yang kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah kesenangan. Jadi anak-anak itu pasti bukan cuma anak, ini kebutuhan dasar manusia ya, kita pun seperti itu. Kita juga butuh yang namanya kesenangan. Anak-anak juga butuh pembelajaran, proses belajar mengajar yang menyenangkan seperti itu. Kemudian anak-anak juga manusia juga butuh yang namanya kekuasaan. Jadi misalnya ada anak-anak yang bandel, katakanlah bandel, sering membuat onar, bisa jadi dia butuh yang namanya penguasaan atau kekuasaan. Kita bisa ambil anak-anak itu, oh kira-kira ini anak-anak banyak tingkahnya, dia kira-kira mau jadi penguasa mungkin di kelasnya. Dia butuh penguasaan. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil sebuah kesimpulan, bisa mengambil sebuah tindakan, jadikan dia misalnya ketua kelas, supaya dia bisa mengatur teman-teman yang lain. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang kita bisa lihat di anak-anak yang mana sebenarnya yang kurang dari anak-anak kita, sehingga dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Jadi ada kebutuhan dasar manusianya, ada kebutuhannya yang tidak tercapai, yang tidak terpenuhi. Tes. Selanjutnya, disiplin positif. Jadi kenapa disiplin positif? Karena ini adalah disiplin positif yang menjadi budaya positif. Itu tadi kenapa saya mulai dari kebutuhan dasar manusia, karena kita pasti semua ingin melihat anak-anak kita disiplin. Nah, kalau anak-anak kita malah tidak disiplin, berarti ada kebutuhan dasarnya tadi yang tidak terpenuhi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini disiplin positif artinya teratur, patuh pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sesungguhnya berbeda. Disiplin dengan hukuman itu adalah suatu berbeda. Disiplin juga biasa patuh pada peraturan, padahal sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin tidak harus tentang memberi hukuman. Jadi tidak mesti anak-anak itu misalnya tadi anak-anak membuat onar bukan dikasih hukuman, tetapi ada kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi, bukan dengan pemberian hukuman seperti itu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi kalau tidak ada kalau tidak ada langkah yang bisa ditempuh ya, baru kita kasih hukuman. Ini adalah alternatif terakhir, itu hukuman. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali yang namanya hukuman. Nah, dan yang diterapkan adalah upaya pendisiplinan yang positif dengan cara yang baik. Bagaimana itu Bapak Ibu disiplin yang baik? Nah, nanti kita lanjut. Nah, sekarang saya ingin bertanya bagaimana pemikiran Bapak Ibu tentang disiplin ini. Bagaimana itu disiplin sebenarnya? Apa itu disiplin? Bisa mungkin Pak Mustamin, kira-kira disiplin itu yang bagaimana Pak Mustamin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam kegiatan ini, dalam kita melakukan suatu pemaparan yaitu masalah disiplin positif. Kalau menurut pendapat saya, kalau disiplin positif itu adalah sesuatu tindakan yang dilakukan oleh anak-anak dengan memperhatikan dengan aturan yang berlaku di suatu lingkup atau di lingkungan sekolah kita ini. Dengan aturan itu anak-anak bisa berkembang
sesuai dengan apa yang kita harapkan di lingkup pendidikan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Mustamin. Jadi disiplin itu adalah anak-anak bisa taat pada peraturan di sekolah seperti itu Bang Haji. Ya, terima kasih Bang Haji. Kalau disiplin menurut Panto, kira-kira disiplin Panto bagaimana itu namanya disiplin? Kata disiplin. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ya, Jadi kalau saya Pak jujur saja, dari sama yang mengaji tadi yang kita sampaikan, bahwa disiplin itu adalah mengikuti peraturan yang sudah disepakati dibuat dan disepakati di lingkungan sekolah. Misalnya contohnya masuk ke dalam kelas tepat waktu. Nah, kemudian yang kedua, selain disiplin waktu juga disiplin cara berpakaian ya. Ada pakai topi, pakai dasi, sepatu, dan lain sebagainya. Ini Pak. ya. Jadi disiplin itu kurang lebih sama apa yang dikatakan tadi Bang Haji Panto ya, bahwa anak-anak taat atau patuh pada aturan yang sudah disepakati di sekolah. Ya, terima kasih Pak Haji, terima kasih Panto. Jadi kita lihat apakah disiplin itu patuh pada peraturan atau bukan. Nah, di sini pertama tujuannya disiplin itu Bapak Ibu adalah tujuan mulia dari disiplin, penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Bagaimana itu berkarakter? Karakter itu adalah muncul dari dalam diri anak-anak kita. Seperti santun, jujur, peduli, dan memiliki nilai-nilai kebajikan sehingga profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam setiap tingkah dan lakunya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Inilah yang nilai-nilai kebajikan yang akan kita capai dalam kurikulum Merdeka. Nah, apa saja itu kurikulum? Apa saja itu isinya profil pelajar Pancasila? Yaitu bernalar kritis. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah profil pelajar Pancasila yang sering kita dengar bersama-sama. Inilah nilai dari profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang akan kita bangun di anak-anak kita. Inilah yang akan kita capai. Nilai-nilai ini yang akan kita tanamkan dalam diri anak-anak kita. Nah, sekarang kita diskusi dulu. Nah, di sini Bapak Ibu ada kasus. Pada jam pulang sekolah, Ibu Rina menawari Ibu Salma untuk pulang bersama dengan berboncengan di motor. Ibu Rina, ayo Bu, ikut saja. Daripada naik ojek online, lumayan bisa hemat. Bilang Ibu Salma. Tapi saya tidak punya helm Bu, gimana dong? Kata Ibu Rina, udah ikut saja. Ini hari Sabtu, tidak ada polisi. Atau nanti kalau ada polisi di dekat lampu merah, nanti Ibu turun saja. Terus jalan sebentar, lalu saya jemput lagi. Bagaimana? Nah, pertanyaan pertama. Saya lempar ke Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, jika kamu adalah Ibu Salma ini yang mau dibonceng, apa yang akan kamu lakukan? Nah, saya minta dulu pendapatnya Pak Asis. Pak Asis, silakan Pak Asis. Kalau jadi Bu Salma, apakah ikut atau tidak? Alasannya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan tadi. Saya sudah untuk pemahaman kami terkait masalah Bu Salma? apa ini Bu Salma. Saya berpikir tidak mengikuti. Tidak mengikuti? Saya anggap tidak melanggar aturan itu. Oh, karena tidak mengikuti, tidak ikut di motornya Ibu Rina karena kita melanggar aturan. Oke, terima kasih Pak Asis. Nah, selanjutnya yang kedua, pertanyaan yang kedua. Atau saya dulu minta pendapatnya, ada yang lain kira-kira jawabannya? Ibu Diana kira-kira kalau jadi Ibu Salma, apakah ikut atau tidak? Sama dengan Pak Asis. Kenapa tidak ikut dengan Bu Salma? Ibu Diana? Karena melanggar peraturan.
Oke, karena melanggar peraturan yang sudah dibuat. Oke, sahabat dan pasti terima kasih Bu Diana. Nah, selanjutnya nomor 2. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang sikapnya Ibu Dani? Ibu Dina yang memanggil Ibu Salma ini. Apakah Ibu Dina ini sudah menerapkan disiplin positif? Coba Ibu Suwarni. Silakan Ibu Suwarni, apakah Ibu Dina ini sudah menerapkan disiplin positif? Bagaimana sikapnya ini Ibu Suwarni? Menurut saya, sikap Ibu Dani. Ibu Dina. Ya. Ibu Dani di sini tidak menerapkan disiplin positif. Tidak menerapkan disiplin positif. Mengajak Ibu Salma untuk melanggar aturan. Ya, jadi Ibu Dani atau Ibu Dina ini tidak menerapkan disiplin positif karena dia mengajak untuk melanggar peraturan. Nah, itu pendapat Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya kita itu manusia termotivasi untuk berbuat atau motivasi perilakunya manusia. Nah, anak-anak kita kan anggaplah juga sebagai manusia karena memang semua kita adalah manusia. Jadi ini berlaku untuk anak-anak kita, berlaku untuk kita dan semua yang terkait di sekolah. Nah, silakan perhatikan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu dorongan dari dalam. Dorongan dari dalam kita untuk berbuat dengan tujuan tertentu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, lanjut. Sebenarnya kita termotivasi itu ada 3. Nanti kita lihat yang mana yang paling bagus dan hubungannya dengan disiplin tadi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Kita termotivasi untuk bertindak, untuk berperilaku karena kita menghindari hukuman. Ya, coba Bapak Ibu. Nah, anak-anak biasanya takut melanggar. Anak-anak yang katanya Bapak Ibu tadi taat aturan, disiplin ya. Karena di mereka adalah takut akan hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua adalah mau mendapatkan penghargaan, mau mendapatkan pengakuan, mau dihargai, mau dikasih hadiah. Elok, seperti itu ya Bu. Elok biasa mau mendapatkan penghargaan. Jadi sudah 2 motivasi manusia melaksanakan suatu tindakan atau motivasi perilaku manusia. Nah, yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Nah, saya lempar dulu Bapak Ibu. Yang mana kira-kira yang paling bagus di antara 1, 2, dan 3? Nomor 3. Ya, Pak Saleh? Nomor 3. Kalau tidak saya Pak, nomor 3. Ya, Pak Saleh bilang nomor 3. Menghargai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan atau kebijakan dari sendiri. Yang lain ada pendapat lain? Sepakat semua? Nah, jadi kita sepakat semua bahwa motivasi yang paling bagus itu adalah yang ketiga. Menghargai nilai-nilai yang ada dalam tindakan itu. Nah, terus saya ulang lagi. Tadi katanya disiplin itu adalah taat pada peraturan. Jadi bagaimana Bapak Ibu kalau tidak ada peraturan? Misalnya begini. Tadi misalnya kita pakai helm karena takut ditilang polisi, takut mendapatkan hukuman. Ataukah kita mau mendapat penghargaan bahwa dia rajin, dia taat berlalu lintas, taat pada aturan toh? Nah, tetapi Bapak Ibu tadi memilih menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Harusnya disiplin itu adalah pengertiannya adalah kita yakin, kita sadar akan nilai-nilai di balik tindakan. Kita pakai helm karena apa? Nah, bukan mengatur peraturan.
bukan mengikuti peraturan, tetapi kita yakin bahwa ada nilai-nilai dalam memakai helm, yaitu dari apa? Nilai keselamatan. Nah, saya kembali, disiplin itu Bapak Ibu sesuai dengan Bapak Ibu yang paling pilih sini motivasi perilaku, yaitu menghargai nilai-nilai. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa disiplin itu bukan sekedar patuh pada peraturan, tetapi kita harus sadar, kita harus menghargai nilai-nilai yang ada di dalam tindakan itu, di dalam perilaku kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi bisa dikatakan disiplin itu adalah kontrol diri. Nah, disiplin itu adalah kontrol diri. Jadi Bapak Ibu, ini semua motivasi. Motivasi anak-anak itu bukan motivasi karena mengerjakan tugas karena takut dihukum. Itu juga motivasi. Tetapi itu adalah motivasi dari luar. Yang dampaknya akan tidak bagus. Sebenarnya dampak yang nomor 1 dan nomor 2 ini anak-anak juga termotivasi. Tetapi dampaknya itu tidak baik. Karena suatu saat kalau tidak dihukum, dia akan berbuat salah lagi. Karena dia cuma menghindari ketidaknyamanan, cuma menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, anak-anak misalnya tidak mengerjakan tugas, dia belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh karena mau dapat nilai yang bagus. Betul tidak? Nah, itu juga sebenarnya bukan motivasi yang baik. Bukan motivasi yang baik. Nomor 1 dan nomor 2 ini adalah motivasi dari luar. Motivasi dari luar yang akan menumbuhkan karakter-karakter yang tidak baik. Bagaimana misalnya kalau anak-anak yang dapat nilai 10, Bapak kasih uang 10.000. Jadi anak-anak semangat semua, termotivasi. Tetapi pada saat nanti kita tidak berikan hadiah, anak-anak jadi turun lagi motivasinya. Karena yang nomor 3 ini tidak ada. Anak-anak harus sadar, dia harus menghargai nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Paham Bapak Ibu ya? Kenapa dia belajar? Karena dia mau sukses. Nilai belajarnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Ada nilai-nilai kebaikan yang mengikuti perilaku tersebut. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi ada atau tidaknya peraturan, anak-anak itu tetap melaksanakan budaya positif. Ada atau tidaknya aturan, ada tidaknya hukuman, ada tidaknya hadiah atau penghargaan, anak-anak itu harus tetap melaksanakan kebajikan. Karena dia menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Sampai di sini bisa paham Bapak Ibu? Nah, inilah yang akan kita buat Bapak Ibu di sekolah. Kita mau menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri anak kita. Bahwa dia sadar akan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Contoh, biasanya kita buat peraturan dalam kelas tuh, tidak boleh menyontek. Anak-anak takut menyontek karena nanti dihukum. Tetapi anak-anak tidak sadar bahwa apa nilai dari menyontek itu? Bahwa kita harus berperilaku jujur. Tanamkan dalam anak-anak bahwa jujur. Jangan dia tidak mau menyontek karena tidak nyaman, karena hukuman atau karena dapat penghargaan. Tetapi tanamkan dalam diri anak-anak bahwa kejujuran itu adalah nilai dari dibalik dilarang menyontek. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya kita mau melaksanakan ini budaya positif? Pak, susah sekali dengar ini, tidak dapat hukuman, dikasih penghargaan itu tidak bagus, dikasih hukuman tidak bagus karena itu cuma dari luar, dari motivasi dari luar. Bagaimana caranya paling kita menumbuhkan motivasi dalam diri anak-anak? Itu pertanyaan yang paling utama. Nah, itulah kita dipelajari. Saya pelajari di grup penggerak sehemat yang saya pelajari. Itulah yang akan saya berikan semua kepada Bapak Ibu. Kita lanjut. Yang pertama yang harus kita buat Bapak Ibu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Pernah dengar yang namanya keyakinan kelas Bapak Ibu? Belum? Kecuali ibu kepala sekolah sudah pernah. Ya, ini pertama ini akarnya kita buat dulu di kelas. Dulu waktu saya sekolah di SD, kami ada di dalam kelas aturan tata tertib kelas. Keluar minta izin, tidak boleh membawa HP,
Apalagi aturan-aturan dasar di kelas itu terpajang di sekolah dan di kelas? Ya, datang tepat waktu. Jagalah kebersihan. Tidak boleh mengambil barang. Jangan mengotori kelas misalnya dan sebagainya. Itu siapa yang buat, Bapak Ibu? Siapa yang buat? Guru. Yang dulu kita laksanakan di kelas bagaimana? Guru toh? Jadi kita buat peraturan atau tata tertib, kita buat itu semua di kelas. Guru yang buat. Nanti siswa tinggal lihat dan patuhi. Apa kira-kira akan muncul kalau begitu dibuat? Pasti tadi motivasi yang ini tadi yang muncul. Motivasi dia takut akan aturan. Nanti kalau dia melanggar pasti akan mendapat hukuman. Dia kalau mengikuti mendapat penghargaan atau hadiah. Bagaimana caranya kita menghargai nilai kebanyakan sendiri? Nah, itulah tadi dari tata tertib, dari peraturan yang stigma kita, pemikiran kita yang dibuat selalu kelas untuk mendisiplinkan anak-anak, kita rubah dengan ini. Keyakinan kelas. Baru dengar keyakinan kelas? Baru. Keyakinan kelas. Ya? Baru Pak Gaji. Keyakinan biasa kita dikasih keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya, keyakinan tahu. Ya, keyakinan itu apa yang kita yakini. Keyakinan itu apa yang kita yakini. Ya, itu dari kata dasar itu Pak Gaji. Yakin. Berarti siapa yang yakin? Anak-anak juga yakin, gurunya juga yakin, dan semua warga yang ada di sekolah atau dalam kelas itu ya yakin. Makanya disebutkan keyakinan kelas. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi bagaimana modelnya itu keyakinan kelas? Nah, kebetulan kemarin saya sudah laksanakan di kelas. Jadi saya sedikit dulu Bapak Ibu, saya jelaskan mengapa keyakinan. Mengapa keyakinan? Menurut ahli yang namanya dosen, suatu keyakinan, kalau anak-anak yakin toh, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau motivasi intrinsik seperti yang tadi saya jelaskan di sebelumnya. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang sadar, anak-anak sadar akan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Makanya diambil kata keyakinan kelas. Dengan meyakini sesuatu, seseorang secara sadar atau tidak akan lebih tergerak melaksanakan sesuatu tersebut karena memiliki kontrol terhadap nilai yang diyakini. Jadi bukan sekedar peraturan-peraturan dibuat ke guru bahwa anak-anak ikuti, pasti anak-anak pasti takut mendapat hukuman dan akan mendapat hadiah. Tetapi kalau keyakinan ini kita buat, itu akan menumbuhkan nilai-nilai. Anak-anak lebih menghargai, anak-anak lebih mengontrol dirinya karena ini adalah nilai yang mereka yakini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, bagaimana caranya itu buat keyakinan kelas? Nah, kemarin seperti ini, saya cerita saja Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu, kita mulai dari kelas kita masing-masing. Jadi di awal semester jangan seperti dulu, kita buat aturan masing-masing guru tempel di kelas. Tetapi keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dengan siswa. Bersama-sama dengan siswa. Jadi kita lemparkan di siswa. Anak-anak, hari ini mengawali semester kita akan membuat keyakinan kelas. Tahu keyakinan? Tidak tahu Pak. Nah, bilangin dulu. Keyakinan itu nak mirip-mirip dengan peraturan. Tetapi peraturan itu tidak baik kalau hanya Bapak guru atau Ibu guru yang buat. Kita harus sepakati bersama. Itulah dinamakan keyakinan. Anak-anakku harus yakin semua. Nah, mengawali ini kita akan, anak-anakku silakan saya bagikan sticky note, silakan tulis kira-kira peraturan apa di kelasnya yang mau kita buat. Supaya anak-anakku ingin kelasnya menjadi apa. Misalnya anakku, saya Pak mau ke kelasku bersih. Yang kedua, saya Pak mau ke kelasku nyaman, aman, tidak ada berkelahi. Nah, kemudian saya Pak mau ke gurunya harus begini. Pasti anak-anak semua banyak Pak maunya. Untuk bagaimana dia belajar dengan nyaman dan aman di kelasnya. Makanya kita kasih kesempatan anak-anak untuk membuat, misalnya anak-anakku buat 3 peraturan yang anak-anakku harus yakini supaya kelas kita seperti yang anak-anakku cita-citakan tadi. Jadi dibagikan itu sticky note. Nah, tulis minta 3i.
3 peraturan yang anak-anakku sudah sepakati. Kemudian itu ditempel di atas. Di papan tulis dulu peraturan, kami dulu keyakinan kelas. Kenapa masih peraturan? Karena sifatnya masih kalimatnya itu pasti dilarang menyontek, tidak boleh terlambat, tidak boleh buang sampah, dilarang ribut. Misalnya anak tulis seperti itu. Nah, diarahkan lagi dari kata dilarang tidak, itu kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya anak-anakku ada tulis tidak boleh terlambat, berarti kalimat positifnya adalah datang tepat waktu. Dilarang menyontek berarti jujur dalam bertindak. Harus pergi sholat Pak Guru di atas, berarti nilainya adalah bertakwa kepada Tuhan. Jadi anak-anak ini semua menulis dengan penuh keyakinan. Jadi bukan kita yang buat peraturan, mereka sendiri yang buat. Setelah itu dari peraturan itu kita arahkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah sampai di situ Bapak Ibu masih panjang prosesnya. Jadi setelah misalnya terciptalah dari banyak itu kita rangkum, misalnya anak-anak tidak boleh bertengkar, berarti saling menghormati. Diubah saling menghormati, datang tepat waktu, mendengarkan penjelasan guru, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagainya. Terciptalah sebuah keyakinan kelas. Tetapi tidak sampai di situ. Kita berikan apa kira-kira nilai yang ada di dalam keyakinan tersebut. Misalnya datang tepat waktu. Kenapa kita harus datang tepat waktu? Apa nilainya? Bukan untuk mendapatkan penghargaan, bukan untuk mendapatkan hukuman. Tetapi kalau datang tepat waktu, pasti nilai apa yang ada dalamnya itu. Pasti anak-anak akan belajar dengan nyaman, teman-temannya tidak terganggu dan sebagainya. Nilai saling menghargai. Apa nilai mengikuti keyakinan tersebut? Paham Bapak Ibu? Jadi anak-anak paham akan nilai yang ada di balik keyakinan kelas tersebut. Nah, Bapak Ibu di sini contohnya kemarin saya buat ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Di sini awalnya ya, saya mengarahkan anak-anak untuk jadi di sini kita sepakat dengan anak-anak untuk membuat keyakinan ya. Nah, hari ini di awal semester ini Bapak Guru dan kita semua akan menerapkan atau akan meluruskan keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas? Ya, jadi dari kalimat sebentar anak-anak buat keyakinan kelas, peraturan-peraturan. supaya misalnya
Ya. Jadi keyakinan kelas ini bagus kita terapkan di awal semester. Ya, saya percepat Bapak Ibu ya. Jadi setelah ini anak-anak buat keyakinan peraturan-peraturan. Jadi dari peraturan-peraturan ini anak-anakku menulis dengan 3 peraturan yang mereka yakini supaya kelasnya menjadi lebih baik, seperti itu. Jadi di sini kita tidak buat bagaimana kalau mereka tidak melakukan, kita tidak memberikan sebuah bilang nanti kalau tidak begini dihukum begini, nanti kalau melaksanakan dikasih hadiah. Tidak seperti itu, tetapi kita mendorong mereka untuk supaya kelasnya menjadi lebih bersih, lebih nyaman belajar, akur dengan teman-temannya. Seperti itu. Jadi tidak ada konsekuensi, tidak ada hukuman ataupun hadiah yang dijanjikan untuk anak-anak. Mereka harus sadar melihat apa sebenarnya yang mereka cita-citakan di kelasnya. Mereka mencita-citakan apa? Mereka menuliskan apa supaya cita-cita tersebut bisa tercapai, seperti itu. Mereka harus yakin. Oke. Seperti itu. Mereka lagi menempel, setelah menulis mereka menempel di atas. Kemudian setelah menempel, anak-anak setelah menempel, terciptalah di sini kita ubah. Masih banyak anak-anak yang mengatakan tidak, dilarang, itu kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif supaya anak-anak bisa paham akan nilai-nilai yang ada di dalam keyakinan kelas itu. Jadi kita aturkan anak-anak, kita rangkai. Ya. Jadi anak-anak sendiri yang bacakan di atas. Persilakan anak-anak apa yang mau di gini. Nah, ini yang terakhir ini Pak. Ini yang terakhir ini Bapak Ibu. Setelah keyakinan terbentuk, mereka harus sebagai bukti bahwa kita semua membuat keyakinan ini, mereka harus tanda tangan. Tanda tangan sebagai bentuk mereka semua kita semua sudah sepakat akan keyakinan kelas yang kita buat. Jadi semua diberi kesempatan untuk bertanda tangan sebagai bukti mereka. Nah, saya lihat setelah membuat keyakinan kelas ini, muka-muka senyum dari anak-anak itu terlihat. Jadi mereka buat ini ada 6 tercipta keyakinan kelas. Setelah proses yang panjang tadi, terciptalah ini yang sudah diyakini oleh anak-anak, dan ini akan diyakini dan dilaksanakan di dalam kelas. Jadi seperti itu, berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan kita buat anak-anak, kalau tidak menaati peraturan nanti dihukum. Kalau taat aturan dapat nilai baik. Nah, tetapi kalau keyakinan kelas ini dibuat, mereka semua sadar akan nilai-nilai yang ada di dalam keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Insya Allah semua kita akan terapkan di dalam kelas di awal pembelajaran. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang tercipta. Nah, keyakinan kelas ini bisa kita nanti buat dalam karton manila atau gabus, kita tulis besar-besar supaya anak-anakku selalu melihat di dalam kelasnya ini keyakinan kelasnya. Jadi bukan lagi tata tertib peraturan-peraturan dengan segala ancaman hukuman, dengan segala iming-iming hadiah. Jadi inilah yang buat anak-anak itu yakin. Tetapi tidak segampang itu Bapak Ibu. Jadi kalau begini panas, tidak ada yang melanggar. Pasti ada, yang namanya manusia. Tetapi kita mengambil hal yang paling bagus, yang tindakan yang paling maksimal. Nah, bagaimana kalau ada melanggar? Berarti tadi kembali ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, ya sekarang misalnya ada anak-anak melanggar keyakinan kelas. Bagaimana kita dihukum?
Ada anak-anak yang sudah melaksanakan keyakinan keras dikasih hadiah. Nah, tidak kan tadi kita sudah sepakat bahwa kita harus memunculkan motivasi dalam dirinya. Nah, sekarang kita lanjut. Ini Bapak Ibu, posisi kontrol guru. Magero guru. Kalau misalnya menghadapi anak-anak yang bermasalah, misalnya ada guru sebagai penghukum. Iya dong? Ada guru yang membuat rasa bersalah. Ada guru yang bersifat teman. Ada guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai teman. Atau guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir ada guru sebagai manajer. Kena biasa nggak Pak? Bu. Nah, pertama, misalnya kita terlambat ada anak kita terlambat si Alvin. Kamu terlambat, berdiri sampai jam pertama, sampai pelajaran, berdiri di depan kelas sampai selesai pembelajaran. Kamu lagi, itu terus pekerjaannya setiap hari. Pokoknya hormat di depan tiang bendera. Pada suatu hari di sana, pusat 10 kali. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Baik tidak? Baik tidak? Tadi dibilang bahwa ini hukuman adalah alternatif yang paling terakhir. Bahkan jangan atau tidak sama sekali. Kenapa lebih kesin? Yang mana yang paling bagus Bapak Ibu? Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kau nak berapa kali mau kasih begitu? Saya nanti dimarahin tuh sama kepala sekolah kalau begitu terus kina. Jadi anak-anak itu merasa bersalah. Salah saya kasih nahe. Saya salah lagi. Ini posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kalian ini ribut sekali, tenggorokan ibu jadi sakit, tenggorokanku jadi sakit, nah berteriaknya dari tadi. Anak-anak itu merasa bersalah. Jadi sudah dua posisi kontrol, yang mana kita harus setujui di sini Bapak Ibu, yang mana kira-kira paling bagus, ya? Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, banyak juga guru begini. Kenapa kita lambat nak? Masih mau cepat, nanti bantu, nggak apa-apa nih. Apa efeknya? Anak itu suka sama gurunya, tetapi dengan guru lain pasti tidak. Dia akan lebih menghargai hanya kepada satu guru yang dianggap teman. Kalau tadi membuat merasa bersalah, pasti akan anak itu akan merasa minder. Jadi ada dampak dari semua posisi kontrol ini. Penghukum pasti bagaimana sifatnya anak-anak, bagaimana dalam dirinya anak-anak kalau begitu. Yang ketiga, pemantau. Kenapa kita lambat? Masih ingat kalau terlambat apa hukumannya? Apa konsekuensinya dari terlambat itu? Ya Bu, ya silakan dilaksanakan. Bukan menghukum, tetapi dia pemantau. Dia melaksanakan sesuai dengan aturan. Dia memantau sesuai dengan aturan. Bagus juga. Tetapi yang paling bagus adalah manajer. Katanya saya manajer, berarti dia memanage. Jadi posisi kontrol memanage. Jadi apa akibat dari anak-anak itu? Inilah yang paling bagus di posisi manajer. Jadi tidak bisa kita menjadi seorang manajer kalau belum menerapkan yang namanya tadi apa? Keyakinan keras. Karena kita anak-anak mau dibangun motivasi dalam anak-anak mau dibangun, diingatkan kembali akan nilai-nilai yang dia langgar. Dan kita juga menyuruh anak-anak itu, meminta anak itu, menggali anak itu untuk bagaimana dia menyadari perbuatannya sendiri. Seperti itu posisi manajer. Nanti kita contohkan ini posisi kontrol yang kelima ini. Bagaimana itu yang dirasa penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan ada sebentar segitiga restitusi yang paling bagus kita laksanakan untuk penerapan disiplin. Tahu yang namanya penerapan disiplin? Ya, penerapan disiplin misalnya ada yang kita mau terapkan disiplin itu karena misalnya ada yang bersalah, kita terapkan penerapan disiplin dengan posisi kontrol manajer. Nah,
Contohnya tadi saya sudah sebutkan, tetapi angka bagusnya Bapak Ibu lihat video berikut ini dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang mana kira-kira ini posisinya Bapak Ibu melakukan penerapan disiplin sebelumnya? Dan yang mana yang paling bagus kira-kira? Naren, Posisi penghukum. sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani Ya, jawab. jadi kita introspeksi diri Bapak Ibu, posisi kontrol yang bagaimana yang kita sudah Keliling lapangan laksanakan. basket 5 kali sekalian, biar kapok. Ya, kita balik hukumannya. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, Nah, posisi pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak. posisi pembuat rasa bersalah Ya, ini. berbicara dengan nada tenang, Nada tenang. cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, Jadi memandang kita buruk dirinya sendiri, membuat murid itu merasa tidak gagal. berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Ya, ini posisi yang ketiga. Ini saya jujur sebelumnya banyak juga saya terapkan ini. Posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Jadi hanya satu guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, jadi dampaknya nanti hanya kepada sebagian orang, hanya yang dianggap teman. Nah, posisi selanjutnya posisi pemantau Bapak Ibu. Naren, Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. ya, jadi posisi pemantau ini juga bagus. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, kita lihat sama-sama Bapak Ibu, posisi yang paling bagus yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Kalau kita sudah buat keyakinan kelas. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa start. Kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Ya, bagaimana setelah melihat video tadi? Yang mana kira-kira yang paling sering kita laksanakan di sekolah dalam penerapan disiplin anak-anak kita? Pak Anto, yang paling sering kita laksanakan? Ya, silakan Pak Saleh. Kalau saya tadi itu yang pertama penghukum. Ya, Pak Saleh sering melaksanakan posisi kontrol sebagai penghukum. Begini, khususnya di olahraga, misalnya ada kelas tertentu, ada satu anak tidak pernah pakai baju khusus olahraga. Ya. Padahal kita mau berlatih olahraga. Dan saya selalu hukum untuk menulis. Ya. Jadi ini teknik saya. Iya, jadi pemberian hukuman yang menurut Pak Saleh baik begitu ya. Jadi anak-anak itu sudah diberitahu berulang kali, tetapi dia masih tidak memakai baju olahraga. Makanya Pak Saleh memberikan hukuman, tetapi hukuman yang mendidik, yaitu dengan menulis. Mungkin tujuannya Pak Saleh untuk menumbuhkan keterampilan menulisnya lagi seperti itu Pak Saleh. Jadi hukuman yang bersifat mendidik. Namun demikian Bapak Ibu perlu diketahui bahwa apapun yang namanya hukuman, kalau kita belajar di posisi kontrol ini dan motivasi tadi yang kita sudah lewati materinya, apapun yang namanya hukuman seberat dan sekecil apapun itu, baik atau tidaknya itu adalah hal yang menumbuhkan motivasi ekstrinsik. Hanya motivasi dari luar. Ya, paham Bapak Ibu ya? Bagaimanapun sedikit banyaknya penghargaan atau hadiah diberikan, itu semua hanyalah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Tetapi yang mau kita bangun di anak-anak ini adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri anak-anak itu, yaitu dia yakin semua, dia menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang diyakininya. Ya, paham Bapak Ibu ya? Tetapi tidak ada salahnya Pak Saleh. Itu tadi motivasi juga, tetapi dia motivasi ekstrinsik. Nah, ini gunanya kita belajar posisi kontrol kelima ini, bahwa Bapak Ibu bisa menganalisis sendiri dari video tadi, yang mana kita posisi kontrol yang paling bagus diterapkan di kelas kita. Penerapan disiplin sebagai posisi kontrol yang bagaimana yang baik untuk anak. Tetapi yang kita percaya posisi manajer ini tidak bisa kita laksanakan Bapak Ibu kalau kita belum membuat keyakinan kelas. Karena apa yang menanyakan anak, apa keyakinan kelasnya sudah disepakati nak? Apa keyakinan kelasnya sudah diyakini nak? Tidak ada, karena kita tidak buat. Berarti anak itu tidak ada yang dia tahu nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Tidak ada motivasi intrinsik yang dibangun di dalam dirinya. Ya, terima kasih banyak Pak Saleh ya. Gimana Pak Saleh? Ya, terima kasih. Nah, bagaimana posisi manajer itu? Bagaimana kita menerapkan disiplin? Ada yang namanya Bapak Ibu, yang terakhir adalah ada namanya pendekatan segitiga restitusi. Jadi tidak semudah itu anak-anak kita. Kalau misalnya anak-anak bertengkar emosi, lantas mau kita bertanya, pasti tidak akan bagus ditanya seperti itu. Pasti itu. Nah, misalnya Pak Haji bagaimana bahasa kalau anak emosi? Ya, pasti akan menjadi. Ditanya diam, ditanya semakin besar suaranya dan sebagainya toh. Nah, itulah yang akan kita terapkan segitiga restitusi ini. Nah, di segitiga restitusi ini ada segitiga ya, ada tiga namanya segitiga. Ada 3 langkah yang diterapkan dalam penerapan disiplin anak. Tetapi ini segitiga restitusi nanti kita laksanakan setelah tadi itu prosesnya, setelah keyakinan kelas, setelah posisi kontrol manajer, barulah kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Ini adalah penerapan disiplin anak yang paling baik.
yang paling baik ya menurut saya dan teman-teman saya. Dan yakin dan percaya setelah ibu melihat ini juga pasti akan oh iyalah begini yang bagus sebenarnya. Kita lihat restitusi itu apa? Ada dasar restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau anak-anak bertengkar, ada pelaku, ada korban, jangan pelaku ini yang korban ini menang, pelaku ini selalu dibuat salah. Tetapi bagaimana dia mengambil hikmah? Pelaku juga merasa ada nilai yang bisa diambil, dia menang, korban juga menang. Misalnya dalam dua orang ini. Kemudian bagaimana ciri-ciri restitusi itu? Yang pertama adalah memperbaiki hubungan. Jadi bukan untuk menebus kesalahannya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kita menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan apa yang mendasari tindakannya. Kemudian kita fokus pada karakter, bukan tindakannya anak-anak. Nah, langkah yang pertama Bapak Ibu ada yang namanya menstabilkan identitas. Jadi misalnya anak-anak itu mesti kenapa nak? Tahu Ki kenapa Ki kenapa Bapak panggil ke sini? Bilang tidak Pak, tadi anakku bertengkar Ki sama ini. Ya Pak begini. Nah, kita dulu harus menstabilkan identitas. Iya nak, berbuat salah itu biasa Ji. Berbuat salah itu adalah hal yang biasa. Bapak juga biasa, Bapak guru, Ibu guru pernah pasti melakukan yang namanya kesalahan. Ini fungsinya menstabilkan identitas, mengubah identitas anak itu dari gagal menjadi sukses. Kita tak langsung bilang, kenapa begini? Jadi ada dulu tahapan menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setelah anak-anak itu distabilkan identitasnya, kita lagi validasi tindakan salah. Iya nak, oh iya, hampir kepala itu lebih berdarah mungkin kalau tinju lagi lebih keras, mungkin lebih parah lagi kalau emosinya tidak bisa dikendalikan. Ya, menurut anak salah atau benar itu kalau tak pukul kita mata, perbuatan salah atau benar? Ya, pasti bilang bagus itu anak. Tidak Pak, salah. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Oh iya Pak, salah Pak. Oh bisa lebih bahaya itu, misalnya bisa sampai berdarah ke mata, begini. Akhirnya anak-anak bilang oh iya Pak. Apa sesuai dengan apa ditanya lagi? Apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat dulu di awal semester? Kalau sudah dibuat keyakinan kelas tuh, ada menanyakan keyakinan kembali. Kita menanyakan keyakinan kepada apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas nak? Tidak Pak. Apa keyakinan kelas tak dulu? Saling menghargai Pak. Iya tertempel di kelasnya, yakin saling menghargai. Apa sudah sesuai kita bertengkar dengan keyakinan kelas tak? Tidak Pak. Apa pala yang kita lakukan nak kira-kira supaya baik hubungan tak dengan si ini yang tertemani bertengkar? Oh minta maaf kan Pak. Begini. Nah inilah yang dinamakan segitiga restitusi. Mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, sampai menanyakan keyakinan apa yang kita sepakati dulu. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Kalau menstabilkan, kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Kalau validasi tindakan yang salah, ada ke orang yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Karena pasti kalau anak melakukan pelanggaran, ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Anak-anak pasti punya alasan atas tindakannya. Disitulah kita mau validasi tindakannya itu, apakah itu salah atau sudah benar, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat atau tidak. Paham Bapak Ibu ya? Oke, silakan lanjut. Menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya itu tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Kita menstabilkan dulu identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, kamu punya pasti alasan mengapa melakukan ini. Padahal kamu bisa melakukan tadi yang lebih buruk daripada itu. Apa tindakan kamu itu salah atau benar? Ya, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati? Kalau kita sudah buat tadi yang namanya keyakinan kelas. Masih ingat keyakinan kelas kita? Bagaimana caranya? Jadi anak-anak itu bukan kita mengarahkan, bukan kita yang misalnya anak-anak kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu namanya paksaan. Kita hanya menuntun.
bukan menuntut, tapi menuntun pakai N. Jadi kita menuntun anak-anak itu sesuai dengan kodratnya, karena semua kita itu fitrahnya adalah baik. Semua kita fitrahnya adalah baik. Nah, kita cuma menuntun kembali sesuai dengan kodrat kita. Betul lagi, kita semua adalah orang yang baik. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu saja diseminasi budaya positif untuk hari ini. Saya persilakan apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang budaya positif yang insya Allah kita akan terapkan bersama-sama di sekolah ini. Ya, ya, bagaimana Ibu Saudara? Silakan, ya. Apa ada siswanya yang bermasalah atau seperti apa? Silakan sharing-sharing Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, insya Allah kita akan bagaimana budaya. Atau sudah paham semua Bapak Ibu? Paham? Alhamdulillah, semua sudah paham. Ya, jadi kita sudah bisa terapkan, kita sudah bisa introspeksi diri yang mana kira-kira yang bagus kita terapkan dan yakini untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah. Ya, mungkin itu saja kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga apa yang kegiatan kita pada hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat, utamanya untuk saya dan Bapak Ibu sekalian, guna untuk pendidikan kita di sekolah ini semakin baik dan semakin maju berkembang ke depan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.